Oi gengs, kalian udah pada nonton anime Solo Leveling season kedua belum? Karena animenya udah ada episode keduanya. Dan yaudah, gak usah lama-lama lagi, kita mulai bahas anime Solo Leveling season 2 episode kedua. Let's go! Di episode keduanya, Solo Leveling season kedua dimulai dengan Jinwoo yang sedang memandangi mayat-mayat dari pasukan beruang es. Ia berkata "Arise," dan bayangan beruang es itu bangkit dari tubuh mereka. Sementara itu, baik Dongso, Woo-an, dan Hyun berdiskusi di Red Gate. An mengatakan bahwa sudah 3 hari sejak Jinwoo dan yang lainnya masuk ke gerbang ini. Dongso beranggapan bahwa Jinwoo sudah tewas. Sebelum Dongso pergi, ia mempertanyakan niat Jinwoo kepada Baek dan yang lainnya. An menjelaskan bahwa Jinwoo ikut dalam ekspedisi ini karena ingin menyelesaikan misi tingkat C. Baek menghentikan Dongso yang hendak menyakiti An dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di saat yang sama, Chu menemukan mayat-mayat beruang es. Chu menduga bahwa iblis putih yang membunuh mereka. Sementara itu, kita melihat Wu menghentikan pertikaian antara Dongso dan Baek. Wu memberitahu Dongso siapa yang membunuh Dongsu. Tetapi Dongso bersikeras bahwa Jinho lah yang membunuh saudaranya. Dongso kemudian menerima pesan dari ponselnya dan ia pun pergi. Di sisi lain, Chu mengamati Song Hoi dan Heijin dan seorang pria yang sedang berbincang di sebuah tempat perlindungan. Chu menghampiri mereka dan memberitahu bahwa rekan-rekannya telah tewas. Ia berargumen bahwa kelompoknya mati karena ada yang mengambil seluruh peralatan mereka. Jinwoo pun muncul dan menjatuhkan Chu. Ia merasakan keberadaan musuh di dekatnya dan memerintahkan mereka untuk menunjukkan diri. Kelompok itu akhirnya pun muncul dan ternyata mereka adalah iblis es. Jinwoo berinteraksi dengan para iblis es itu dan menemukan bahwa ia bisa memahami bahasa mereka berkat sistem player. Jinwoo berbicara dengan pemimpin iblis es yang bernama Baruka. Ia membunuh salah satu rekan Baruka dan melukai kudanya. Baruka mengatakan bahwa ada suara yang memerintahkan dia dan kelompoknya untuk menyerang manusia. Tetapi suara itu tidak menginginkan mereka menyakiti Jinwoo. Jinwoo pun mulai bertanya-tanya apakah suara dalam pikiran iblis es itu bekerja mirip dengan sistem perintah dalam player. Baruka memerintahkan Jinwoo untuk menyerahkan manusia yang bersamanya. Ia berjanji akan menyelamatkan Jinwoo. Baruka sempat mengalami gangguan aneh yang membuat Jinwoo bingung. Namun Jinwoo tetap menolak menyerahkan sekutunya. Ia memanggil pasukan bayangannya dan pasukan itu bertempur melawan brigade Baruka. Baruka menyerang Jinwoo. Begitu pula Chu. Ketika asap menyelimuti Jinwoo, ia memerintahkan iblis untuk membunuh Chu. Chu pun tewas dan Jinwoo menggunakan kemampuannya untuk mengekstrak bayangan Chu. Chu berubah menjadi kesatria bayangan yang sangatlah besar dan kemudian diberi nama Iron oleh Jinwoo. Jinwoo, Iblis, dan Iron bertarung melawan Baruka. Setelah pasukan Jinwoo mengalahkan pasukan Baruka, mereka membantu kelompok Jinwoo melumpuhkan Baruka. Sebuah gerbang baru muncul dan Jinwoo memberitahu Heijin dan yang lainnya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Sebelum kelompok Jinwoo pergi, ia mencoba mengekstrak Baruka yang telah tewas. Namun sayangnya Baruka tidak bisa diekstrak menjadi kesatria bayangan Jinwoo. Dan akhirnya kelompok Jinwoo pun kembali ke kota. Baik menghentikan Jinwoo dan ingin tahu apa yang terjadi di dalam gerbang. Di dalam Red Gate, Jinwoo memintanya untuk bertanya pada anak buahnya saja. Dan karena ia telah lelah dan ingin cepat pulang, namun Baek menahan Jinwoo lagi dan Jinwoo memahami kekuatan Baek. Meskipun begitu, Jinwoo meminta Baek untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan 2 anggota guild White Tiger lainnya. Baek meminta maaf kepada Jinwoo dan Jinwoo pun mengantar Han Song-yi pulang. Setelah itu, Baek memerintahkan An untuk membawa Jinwoo ke guild dan untuk merekrut Jinwoo masuk ke guild White Tiger. Setelah Jinwoo mengantar Song-yi, terungkap bahwa ia gagal mengekstrak bayangan Baruka.
Jinwoo menduga hal ini karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar antara dirinya dengan Baruka. Dan keesokan paginya, Jinwoo menjemput Hang So-yi dan Jinho. Jinho terlihat bingung dengan hubungan dekat dengan Song-yi dan Jinwoo. Dan episode pun berakhir dengan ketiganya berangkat menuju tujuan berikutnya untuk menaklukkan dungeon gate lainnya. Dan itu dia gengs pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye bye. Bye bye bye.